Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai materi, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu qalqalah. Qalqalah artinya memantul atau membalik. Jadi bacaan yang berhukum qalqalah dibacanya memantul. Ya, huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, po, qof. Jadi kalau ada huruf ini yang dibaca sukun, maka hukum bacaannya disebut dengan qalqalah. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Nah, suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharkat sukun. Jadi, qalqalah sugro ini terletaknya biasanya ada di tengah-tengah kalimat ya. Nah, jadi huruf qalqalahnya ini ada di tengah-tengah kalimat dan huruf qalqalahnya ini harkatnya sukun ya. Contohnya la maqtu'atin. Nah, di sini kalian bisa lihat ada huruf qalqalah yang sukun, yaitu huruf qaf. Nah, huruf qaf yang sukun ini kan berada di tengah-tengah kata atau di tengah-tengah kalimat, maka bacaan ini disebut dengan qalqalah sugro ya. Nah, seperti tadi pengertian yang qalqalah dibacanya memantul, jadi dibacanya tidak ditahan. Dibacanya bukan la maqtu'atin ya, tapi qafnya ini memantul, jadi dibacanya la maqtu'atin, seperti itu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya lam yaqmithunna. Nah, di sini kalian bisa lihat ada huruf qalqalah yaitu huruf po yang sukun dan terdapat di tengah-tengah kata atau kalimat ya. Jadi dibacanya lam yaqmithunna gitu ya. Jadi ada pantulannya ya, tidak ditahan. Qalqalah yang kedua yaitu qalqalah kubro atau qalqalah besar. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharkat hidup tetapi diwaqafkan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Jadi biasanya qalqalah kubro ini terletak di akhir kalimat atau akhir ayat ya. Jadi di akhir ayat itu terdapat huruf qalqalah yang biasanya harakatnya ini hidup, tapi karena waqaf maka dibacanya jadi sukun gitu. Tetapi kalau misalkan di akhir ayat ada huruf qalqalah yang harkatnya sudah sukun, tapi kalau terletaknya di akhir ayat itu juga disebut dengan qalqalah kubro ya. Contohnya huwal ghaniyul hamid. Nah, di sini kalian bisa lihat ya di akhir kalimatnya atau di akhir ayat ada huruf qalqalah yaitu huruf dal. Nah, huruf dalnya kan terletak di akhir ayat, kemudian harkatnya bukan sukun ya, ada harkatnya itu dhammah. Tapi karena dia di akhir ayat, maka diwaqafkan atau diwaqafkan ya, berhenti, jadi dibacanya menjadi sukun ya. Jadi seperti pengertian yang tadi, dibacanya harus memantul, tidak boleh ditahan ya. Jadi dibacanya bukan huwal ghaniyul hamid ya, tidak ditahan gitu. Apalagi bacanya seperti ini, huwal ghaniyul hamidu. Nah, itu lebih salah lagi ya. Nah, jadi dibacanya dalnya ini jadi dibaca sukun kemudian memantul. Huwal ghaniyul hamid. Seperti itu ya.
Kemudian contoh yang kedua, birabbil falaq. Nah, di sini ada huruf qalqalah di akhir kalimat, yaitu huruf qaf ya. Nah, di sini qafnya ini harkatnya kasroh, bukan sukun, tapi karena di akhir ayat maka diwakafkan, maka dibacanya menjadi sukun atau mati ya. Jadi dibacanya birabbil falaq. Nah, jangan lupa bacanya dipantulkan ya. Jadi kesimpulannya, qalqalah ini adalah bacaan yang memantul. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro ya. Baik, mungkin itu saja materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang salah. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.